الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih dilekatkan kepada kita, nikmat sehat iman, nikmat sehat Islam, nikmat sehat jasmani, dan mudah-mudahan juga sehat rohani kita. Kita wujudkan sekian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan banyak-banyak bersyukur kepadanya. Dan cara bersyukur yang terbaik adalah tasrifun ni'mah ala muradi mu'tiha. Kita gunakan nikmat tersebut sebagaimana yang dimaui oleh sang pemberi, yakni Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menguatkan langkah kita, masih melembutkan hati kita untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala guna menunaikan majelis ilmu yang biasa kita rutinkan di setiap hari Selasa ataupun malam Rabu. Dan sebelumnya tadi kita telah menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan sholat maghrib yang telah kita tunaikan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik, dan kelak kita bisa menemui pahalanya saat sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh yang senantiasa istiqamah mengikuti langkah beliau sampai nanti hari kiamat. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini sedikit kami melanjutkan tema yang pernah kami sampaikan dahulu kala, yakni kita membahas satu tips yang ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Abdul Latif Abdullah Al-Jibrini dalam buku beliau Al-Khatimah. Al-Khatimah kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah akhir hayat. Kita membahas satu tips kecil dari karya beliau, yakni tentang tips meraih husnul khatimah. Karena apa? Setiap kita pasti sangat paham bahwasanya kelak kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ingin saat kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik yang bisa kita usahakan, yakni diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami masuki tema ataupun lanjutannya, ini alhamdulillah Pak nggih, di beberapa tempat sempat diliburkan beberapa kajian, bahkan ada masjid yang ditutup dari kegiatan sholat, tidak hanya sholat Jumat, bahkan sholat jamaah pun diliburkan Pak nggih, dipindahkan ke rumah. Luar biasa kejadian ini. Alhamdulillah di masjid ini masih bisa diadakan sholat
sebagaimana biasa juga kegiatan-kegiatan yang lain yang tentunya kita juga tetap menjaga Pak nggih, menjaga arahan-arahan yang telah diutarakan terutama dari sisi kebersihan dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang virus yang saat ini sedang mewabah itu tanpa kita sadari mengajarkan kepada kita banyak sekali hal Pak, banyak sekali. Panjenengan yang mungkin secara ilmu fikih ada yang tidak tahu masjid ditutup, nggak boleh melakukan sholat Jumat, kemudian harus diganti sholat duhur. Sebelumnya panjenengan tahu mboten Pak ilmu fikihnya? Saya yakin banyak ya tahu Pak nggih, karena mungkin belum pernah dikaji di masjid. Mungkin ini kejadian luar biasa kita yang menemuinya. Kita tidak lagi kondisi safar, kita tidak dalam kondisi sakit, kita tidak dalam kondisi perang, tetapi apa? Sholat Jumat dipindahkan, diganti dengan sholat duhur di rumah. Yang kemarin mengambil istihad ini Pak nggih, sholat duhurnya di rumah. Nah, ilmunya pun kita bisa tahu karena apa? Ada kejadian seperti ini. Kemudian banyak hal yang bisa kita simak baik dari sisi fikih maupun kesehatan, terutama kesehatan juga kita diajarkan setiap hari panjenengan bisa ngitung Pak nggih, cuci tangan berapa kali nggih, sampai entah memakai sabun, entah memakai hand sanitizer, wah banyak sekali. Juga aspek-aspek bisnis kita tahu luar biasa sekarang. Kita tahu juga apa nuwun sewu Pak nggih, kelakuan pemerintah juga orang-orang sekitar kita yang apa memberikan respon terhadap wabah seperti ini. Yang ditakutkan orang dari wabah ini biasanya apa Pak? Berujung kepada apa Pak? Kematian nggih. Maka tema yang akan kita bahas sekarang ini sangat menarik nggih, sangat menarik, tidak memasalah. Adanya wabah seperti ini kita tidak mempermasalahkan. Karena apa? Dengan adanya wabah seperti ini apapun tidak, kita nanti pasti akan diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering saya sampaikan, saya hanya menukil dari perkataan seorang ulama bernama Ibnu Nabata Asy-Sya'di At-Tamimi. Beliau mengatakan bahwasanya kematian nggih, sebab kematian itu beragam, tetapi kematian itu hanya sekali. Namun sebelum syair ini beliau memberikan motivasi, wa man lam yamut bisaif mata bighairi, barang siapa yang matinya bukan karena pedang nggih. Kalau arti di sini pedang karena apa? Beliau memotivasi kalau bisa cari mati yang matinya apa? Syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena perang. Kalau dulu kala pakai pedang, kalau sekarang mungkin pakai senjata Pak nggih. Tetapi kalau tidak bisa wafat di medan perang, beliau memberikan motivasi, tanawwa'atil asbab ataupun ta'addadil asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian itu beragam, tetapi apa? Kematian itu hanya sekali saja. Enggak ada yang namanya kematian itu diulang sampai 2 kali, tidak ada Pak nggih. Hanya sekali, sementara sebabnya banyak. Maka carilah penyebab saat kita nanti diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang terbaik, yakni kita masuk kategori sebab-sebab wafat kita dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan nanti wafat kita dalam keadaan wafat husnul khotimah. Karena apa? Wafat husnul khotimah ini termasuk gerbang awal bagi kita untuk selanjutnya nanti menikmati kehidupan kita dalam kondisi yang diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan mulai dari alam kubur kita sampai nanti di alam akhirat kita. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, dari sedikit saya kasih sorotan tentang masalah virus ini Pak nggih. Menurut pandangan ulama, kita tidak menafikan dari sisi medis. Karena apa? Pada diri manusia itu ada 3 unsur Pak. Ada unsur jasmani ataupun jasad, ada unsur akli ataupun akal, ada unsur faktor ruhi, yang biasanya sisi faktor ruhi ini seringkali diabaikan orang. Kalau kita lagi bersinggungan dengan musibah seperti ini, entah virus corona ataupun nanti penyakit apa saja yang menimpa kita, biasanya kita lebih perhatian kepada apa? Faktor jasmani saja. Faktor jasmani saja. Kita melakukan olahraga, bahkan sholatnya saking takutnya direnggangkan Pak nggih. Pengajian saja direnggangkan. Jangan nempel Pak nggih. Sampai karena apa? Takut nulari. Itu apa? Yang dijaga faktor jasadi.
Kemudian seringkali kita abaikan faktor ruhi. Maka di sini nanti ada penjelasan dari seorang ulama, kalau kita sampai nun sewu nggih, memang nanti ada yang terkena virus corona ataupun penyakit yang lain, di sana ada arahan-arahan dari ulama tentang faktor dari penguatan sisi rohani. Kalau penguatan dari faktor jasadi, panjenengan mungkin tahu, mungkin dengan olahraga, menjaga kebersihan, kita menjaga apa sebagaimana yang diarahkan oleh Menteri Kesehatan dan sebagainya. Ada beberapa ilmu yang diajarkan oleh para ulama ketika kita bersinggungan dengan sebuah musibah, Pak. Entah nanti karena faktor virus corona ataupun dan lain sebagainya. Pertama, ketika musibah ini belum menimpa kita belum masuk ke tema inti dulu, belum menimpa kepada kita ataupun belum menimpa terhadap lingkungan sekitar kita, tetapi kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah, virus ini belum mengenai kita ataupun orang sekitaran lingkungan kita, maka diajarkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Ini harus kita pegang betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan tatkala saya terkena sebuah penyakit, entah penyakit ini nanti virus corona ataupun penyakit-penyakit yang lainnya, maka panjenengan harus punya keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan penyembuhan. Ini harus kita tanaman dalam ruh kita. Tetapi yang menarik, sedikit pelajaran bahasa Arab, Pak nggih. Wa idza maritu, kalimat di dalam bahasa Arab terkhususnya di dalam Al-Qur'an, kalau ada kalimat idza ketemu kalimat huruf madhi, maridho, itu kan madhi, Pak nggih. Nanti artinya menjadi mudhari. Karena apa? Ketemu idza. Mananya apa? Ini belum bersentuhan dengan penyakit. Saya contohkan yang lain. Panjenengan tahu bahasa Arabnya memukul apa, Pak? Memukul, menulis, duduk, memukul dzaraba yatribu, menulis kata bayak tubuh, duduk, jalasa yajlisu. Lah kalau fi'il madhinya itu yang pertama jalasa. Jalasa itu berarti fi'il madhi. Fi'il madhi artinya apa, Pak? Sudah melakukan. Jalasa itu berarti sudah duduk. Lah kalau mudhari yajlisu itu berarti belum melakukan, sedang atau akan duduk. Jadi kalau fi'il madhi tadi ketemu dengan kalimat idza di dalam Al-Qur'an, padahal dia madhi, itu berubah menjadi mudhari. Kalau fi'il mudhari bertemu idza, itu nanti maknanya madhi. Ini luar biasanya bahasa Arab, Pak, apalagi diksi Al-Qur'an. Pendekatannya luar biasa. Maknanya apa? Kalau penyakit ini belum menyentuh kita ataupun lingkungan kita, panjenengan harus memberikan motivasi, penyembuh saya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau belum terkena kita, Pak. Kemudian kedua, kalau memang di antara kita sudah ada yang terkena, baik itu karena virus COVID-19 ini ataupun corona ataupun penyakit-penyakit yang lainnya yang sifatnya mungkin kronis dan lain sebagainya, ada ajaran di dalam Al-Quran. Yang pertama, panjenengan harus tanamkan keyakinan di dalam surat Al-Isra ayat 82 sampai 83. Bunyinya apa, Pak? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari ayat Al-Quran itu shifaa'un. Shifa artinya apa, Pak? Obat ataupun penawar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan jawaban, ada penjelasan di dalam Al-Quran, dan ayat Al-Quran itu sendiri bisa menjadi obat ataupun penawar. Kalau mau kita rinci lagi, syifa ataupun penawar obat di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua.
Kalau yang faktornya jasmani, nuwun sewu, itu biasanya menggunakan kalimat apa Pak? Penyakitnya biasanya digunakan pakai kalimat daun. Daun. Ini biasanya kalau faktor sakitnya sakit jasmani, misal panjenengan flu, panjenengan batuk, panjenengan panas, itu biasanya kalimatnya pakai daun. Obatnya apa? Dijelaskan likul lidain, namanya dawaun. Jadi kalau penyakit faktornya apa? Faktor dari sisi jasmani itu biasanya menggunakan kalimat daun, obatnya dawa. Tetapi kalau ada penyakit yang itu biasanya diserang dari faktor ruhnya. Contoh, panjenengan malas ke masjid, itu bukan karena apa Pak? Bukan karena faktor batuk dan sebagainya. Kadang ruh kita ini yang diserang. Kita sehat, bahkan lari sampai apa ngelilingi gentan kuat Pak nggih, sepedaan sampai pengging kuat, tapi apa jarak masjid dengan rumah itu dekat, begitu dengar adzan kok berat banget nggih. Ini yang sakit apa Pak? Bukan jasmani kita, tetapi apa? Ruh kita. Nah, penyakit ruh itu biasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menampilkan bukan kalimat daun, tetapi apa? Maradun. Obatnya apa? Obatnya itu adalah syifaun. Berarti faktor ruhi. Tetapi ada juga kalau sakit fisik yang sangat akut itu biasanya digambarkan di dalam bahasa Arab tidak memakai kalimat daun obatnya dawa, tetapi pengobatannya memakai syifa. Karena apa? Saking beratnya penyakit fisik, dan ini sudah Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi siapa Pak? Dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21. Al-Anbiya artinya apa Pak? Al-Anbiya nabiyun, apa? Nabi, satu nabi. Kalau Al-Anbiya berarti para nabi. Tetapi hebatnya bahasa Arab, nabiyun tunggal, anbiya jamak. Kalau jamak di dalam bahasa Arab di sini berarti jamaknya masuk jamak taksir. Jamak taksir itu maknanya apa? Jam'ul kila, bukan menyeluruh. Tetapi kalau jamaknya memakai jamak mudzakkar salim ataupun muannas, itu biasanya maknanya jam'ul kasra, jamak yang menyeluruh. Nabiyun kalau menjadi jamak mudzakkar salim gimana berubahnya Pak? Nabiyun menjadi nabiyuna ataupun nabiyin. Jadi kadang kita dengar minan nabiyyin wasyiddiqin wassuhada wassalihin. Artinya sama, dari nabi menjadi nabiyin ataupun nabiyun. Kalau nabiyun menjadi anbiya itu biasanya jam'ul kila, hanya sebagian. Maknanya apa? Panjenengan silahkan cek di dalam surat Al-Anbiya, apakah seluruh nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dikisahkan seluruhnya oleh Allah di dalam surat ini? Tidak. Berarti maknanya apa? Meskipun jamak tetapi tidak menyeluruh. Tetapi kalau jamaknya jamak mudzakkar salim itu pasti keseluruhan. Nggih. Sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya seluruh para nabi dan rasul itu nanti tempatnya di jannah paling tertinggi. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Nah, kalau penyebutan nabiyyin di sini itu berarti nanti seluruh nabi, seluruh rasul Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam satu tempat yang sama di surga level yang paling tinggi. Maknanya apa? Keseluruhan para nabi. Ini cuma wacana bahasa Arab dulu Pak nggih. Jadi dikisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 yang mengisahkan tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub itu luar biasa Pak, sabar sekali. Apa artinya Ayub Pak? Nabi Ayub itu ternyata ada artinya. Apa artinya? Dari kata aba. Beliau ini apa? Dari kata aba, yakni orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Jadi setiap kali ada permasalahan, beliau ini sangat sabar sekali, seluruhnya dikembalikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada orang lain lewat Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian penyakit yang luar biasa,
tidak pernah dirasakan oleh nabi sebelumnya dan juga tidak mungkin akan ditimpahkan kepada seseorang setelah Nabi Ayub. Jadi nggak ada alasan Pak, kita ini tidak mungkin sakit kita ini melebihi yang pernah dirasakan oleh Nabi Ayub. Jadi luar biasa. Contoh yang lain, ini menandakan bahwasanya kalau kita diberikan ujian sakit, jangan sampai ngeluh Pak. Karena apa? Sakit kita ini kalau dibandingkan dengan Nabi Ayub nggak ada apa-apanya. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan tidak pernah dirasakan oleh nabi sebelumnya dan juga tidak mungkin akan dirasakan oleh nabi setelahnya, yang penyakitnya luar biasa. Sama kalau berkaitan tentang kekayaan, panjenengan nggih nuwun sewu, kalau diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan rezeki, kaya luar biasa, mungkin mobilnya sampai 10, rumahnya sampai 10, kok panjenengan malah lupa kepada Allah, hati-hati. Itu bisa berarti ujian. Tetapi kalau panjenengan banyak bersyukur, insya Allah bisa meneladani. Karena apa? Sudah ada contoh di dalam Al-Quran. Orang paling kaya yang pernah Allah Subhanahu wa taala contohkan di dalam Al-Quran itu siapa Pak? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dalam tafsirnya bahkan punya rumah tingkatnya sampai 1000 Pak. Wah, tingkat 1000 sekarang luar biasa Pak nggih. Kalau jalan kaki nuwun sewu, misalkan Pak Nurin dilala kamarnya kamar ke 1000. Mau masuk kamar ternyata kuncinya ketinggalan di mobil di lantai bawah, padahal naiknya pakai tangga. Wah, luar biasa, kembali lagi sudah butuh berapa lama Pak? Luar biasa. Lah dijelaskan di dalam Al-Quran tidak ada, karena Nabi Sulaiman sudah meminta kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antat tawwab. Ya Allah, tolong berikan saya kerajaan yang tidak akan engkau berikan kepada orang setelahku. Jadi enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hal faktor dunia melebihi Nabi Sulaiman. Mananya apa? Nabi Sulaiman saja diberikan kekayaan seperti ini, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Mananya apa? Panjenengan kalau diberikan kenikmatan jangan pernah lupa kepada Allah, karena kekayaan panjenengan itu tidak mungkin melebihi Nabi Sulaiman. Sementara Nabi Sulaiman senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita diberikan sebuah ujian panjenengan itu enggak mungkin melebihi Nabi Ayub. Maka kita harus bisa ambil sikap, sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa yang dilakukan Nabi Ayub, Pak? Beliau ini sudah diberikan penyakit luar biasa. Pertama, yang Allah Subhanahu wa taala habisi itu dari sisi harta. Kemudian keturunan, anaknya itu meninggal semua Pak. Kemudian yang diserang jasadnya, fisik. Nabi Ayub begitu kena ujian, mulai dari awal hartanya habis, kaya awalnya habis, tidak masalah, senantiasa tambah dekat kepada Allah. Karena apa? Sesuai dengan namanya, Ayub itu senantiasa kembali kepada Allah. Diuji anaknya meninggal seluruhnya, nggak masalah, kembali tetap beribadah kepada Allah. Sampai Allah Subhanahu wa taala uji terhadap fisik. Ketika beliau masih bisa melakukan ibadah, beliau tetap bersabar, nggak mengeluh sama sekali. Sampai suatu ketika beliau diuji dengan fisik ini menghalangi beliau untuk beribadah kepada Allah, baru beliau mengadu kepada Allah. Wa ayyuba, saat itu beliau berdoa, idnada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu. Beliau sangat sabar, begitu berdoa bahkan tangannya ini belum sempat turun, Allah Subhanahu wa taala langsung ijabahi apa yang diminta, Pak. Fastajabna. Fa di sini kalau dalam bahasa Arab itu huruf ataf, huruf yang mengiringi, tetapi ada perbedaan. Biasanya digunakan di dalam Al-Qur'an itu 3 huruf. Ada fa, ada wawu, ada summa. Sebagai ataf pengiring, pendamping. Kalau summa itu biasanya ada jeda, lebih lama. Wawu juga ada jeda tapi lebih pendek. Tapi kalau fa nggak ada jeda, langsung. Beliau ini berdoa, tangannya belum turun, Allah Subhanahu wa taala sudah kabulkan. Tetapi yang harus kita perhatikan, pertama, doa yang beliau ajarkan, anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ini bisa kita jadikan sebagai doa kalau kita nanti nuwun sewu, mudah-mudahan tidak memang kena musibah, entah musibah karena virus ataupun penyakit yang berat yang lainnya, panjenengan banyak-banyak berdoa sebagaimana doanya Nabi Ayub.
anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin, atau bisa dirubah sebagaimana ulama, Allahumma anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini sedang diuji dengan ujian yang berat, wa anta arhamur rahimin, engkau adalah orang yang sangat merahmati. Ini termasuk doa yang diajarkan. Doa ini pernah dibuktikan, Pak. Ada seorang, ini penghafal Al-Quran, orangnya ini buta, ini kejadian asli, Pak. Buta, berdoa dengan doa seperti ini, anni massaniyadh-dhurru. Dia ini pengen hafal Al-Quran, dilala sudah hafal, pengen Allah SWT sembuhkan butanya, Pak. Doa seperti ini, doa terus sampai kurang lebih 2 bulan. Saat itu beliau selesai mandi di kamar mandi, begitu keluar dari kamar mandi, itu atas izin Allah, penglihatannya ini kembali, Pak. Luar biasa, berdoa terus selama ini, Allahumma inni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ini kejadian asli, salah seorang penghafal Al-Quran terjadi di daerah Jawa Barat. Jadi berdoa sebagaimana doa Nabi Ayub. Tapi yang harus panjenengan garis bawahi, panjenengan ketika meminta kepada Allah agar disembuhkan, usahakan orientasinya itu adalah agar ibadah kita ini lebih dekat lagi kepada Allah. Jangan sampai orientasinya hanya dunia. Ya Allah, kalau memang saya disembuhkan, biar nanti saya bisa kerja sebagaimana biasa. Jangan. Kalau orientasi panjenengan hanya meminta untuk disembuhkan Allah, kemudian apa? Pengen bisa kegiatan sebagaimana biasa, kerja, nyari harta, duit, insya Allah panjenengan dibuat sehatnya lebih lama. Tapi kalau panjenengan meminta kepada Allah dan faktor yang panjenengan minta, ya Allah, saya ini biasa sholat tahajud, saya punya sakit seperti ini, tolong sembuhkan ya Allah, agar apa? Saya ini bisa sholat tahajud lagi. Jadi orientasinya itu apa? Pengen agar ibadah yang biasa kita lakukan itu bisa kita kerjakan lagi. Itu insya Allah akan lebih dimudahkan Allah untuk disembuhkan daripada kita hanya sekedar meminta penyembuhan biasa. Jadi usahakan panjenengan dalam hati meminta, ya Allah, ketika diuji dengan penyakit, tolong sembuhkan ya Allah, dengan berbagai macam doa, salah satunya doa yang diajarkan Nabi Ayub tadi. Tetapi panjenengan usahakan maksud yang kita minta kepada Allah agar ibadah yang biasa saya lakukan ini bisa saya lakukan kembali. Insya Allah nanti penyembuhannya akan lebih dipercepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk faktor yang dijelaskan oleh para ulama dari sisi ruh kita manakala kita tertimpa sebuah musibah, entah karena virus corona sekarang yang lagi masyhur ataupun penyakit-penyakit yang lain. Kemudian ada juga penyembuh di dalam Al-Quran yang biasa digunakan oleh para ulama terdahulu, juga para sahabat, adalah Bapak surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kalau panjenengan benar-benar faham isinya, benar-benar mentadaburi isinya, meyakini itu bisa menjadi penyembuh, Pak. Penyakit apa saja, alhamdulillahirrabbilalamin sampai waladhdallin, itu dibacakan bisa menjadi penyembuh. Karena apa? Pernah kejadian dahulu kala ada seorang raja kena sengat kalajengking, sudah sangat akut sekali, disembuhkan pakai apa aja nggak bisa, dikasih obat ini, penawar ini nggak bisa. Ternyata apa? Hanya dibacakan dengan surah Al-Fatihah, orang tadi, raja tadi bisa langsung sembuh. Ini apa? Karena keyakinan dalam dirinya luar biasa. Oleh karena itu, termasuk nama dari surah Al-Fatihah itu adalah apa? Surah Asy-Syifa, yakni surat penyembuh. Jadi kalau misalkan kita sakit, salah satu doanya juga bisa kita bacakan dengan surah Al-Fatihah. Cuman kita harus benar-benar mendalami, menghayati isi dari surah Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin sedikit maklumat tentang apa yang kejadian hari ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan virus ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga sebelum Ramadan tiba, Pak Nge, agar kita nanti kalau dipanjangkan usianya oleh Allah bisa melaksanakan Ramadan tanpa ada rasa takut, dan kita bisa beribadah dengan sebagaimana dahulu kala, dengan enak, bisa tarawih bareng, tidak lagi tarawihnya disuruh di rumah, tetapi bisa di masjid, bisa mendengarkan taklim dan lain sebagainya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Isya masih ada waktu, Pak Nge, kita lanjutkan tema yang membahas tentang tips meraih amal soleh, meraih husnul khotimah, sebagaimana yang ditulis oleh ulama Syekh Abdul Latif Abdullah Al-Jibrini.
Ingat Pak, dahulu pernah saya sampaikan bahwasanya husnul khotimah ini adalah anugerah luar biasa, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba kecuali hamba tersebut memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus diusahakan. Karena apa? Setiap kita belum ada jaminan nanti ketika wafat, entah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kalau suul khotimah peluangnya besar Pak, tapi kalau husnul khotimah belum tentu. Jabatan panjenengan apa saja, entah presiden, entah Pak RT, wakil RT, takmir, belum ada jaminan kita nanti diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Maka harus kita cari. Sama seperti ini Pak, orang yang dikhawatirkan terkena virus ini, yang ditakuti kan meninggal. Padahal apa? Virus ini nggak kelihatan Pak. Sama dengan kematian. Kematian ini nggak terlihat, sifatnya gaib, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan panjenengan ada yang memberi kabar Pak, misal ada malakul maut rawuh ikut pengajian kepada kita Pak nggih, Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur yang ikut pengajian malam hari ini, nanti Pak tepat jam 8 pet ada di antara panjenengan, salah satu di antara panjenengan yang ikut pengajian ini nanti akan diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu saja. Kira-kira panjenengan gimana Pak? Setelah pengajian, setelah sholat isya, pasti saya yakin nggak ada yang berani pulang Pak. Padahal nuwun sewu, di rumah sudah disiapkan ibu makanan yang enak, favorit, nggak mungkin pulang. Saya nggak mau pulang, nggak berani. Nanti jangan-jangan yang jatah meninggal itu saya. Pengennya ibadah, pengennya membaca Al-Quran, kalau perlu sholat sunnah sampai jam 8. Agar apa? Kalau memang jatahnya nanti saya, berarti saya sedang melakukan amal soleh. Leres boten Pak? Ini sifatnya gaib. Sama seperti kematian ataupun virus tadi. Dilala jam 8 tet itu yang meninggal nuwun sewu hanya salah satu di antara kita. Oh tiba nen buan saya. Habis itu apa Pak? Pulang ke rumah nyantai-nyantai, nonton TV dan lain sebagainya, kemudian tidur bablas nggak tahajud, sholat subuh malah ketinggalan berjamaah di masjid juga. Ini apa? Karena biasanya kita kalau tidak dikabarkan tentang hal gaib itu biasanya itu orangnya slow Pak nggih. Beda kalau dipersiapkan. Oleh karena itu kita terhadap urusan yang gaib itu harus benar-benar kita yakini, kita imani, dan kita persiapkan Pak. Andai saja sesuatu yang gaib ini diperlihatkan kepada kita, saya yakin, seyakin-yakinnya panjenengan ini nggak mungkin akan berani melakukan maksiat. Bagaimana berani melakukan maksiat Pak? Ketika mau melakukan maksiat seperti ini langsung ditampakkan, oh nanti hukumannya seperti ini. Kalau mau melakukan seperti ini, oh hukumannya seperti ini. Kalau melakukan amal soleh, oh langsung diperlihatkan seperti ini. Saya yakin panjenengan pasti pengennya melakukan amal soleh. Karena apa? Diperlihatkan. Nah, ucapan ini sama Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi Muhammad di dalam surat Al-A'raf, saya lupa nomor ayatnya, bunyinya qul la amliku li nafsi dharran wa la naf'an illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma massaniyasu. Nabi Muhammad mengakui, saya ini nggak bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu, andai saja aku ini tahu, mengerti hal yang gaib seluruhnya, lastaksartu minal khairi wa ma massaniyasu. Saya akan senantiasa melakukan amalan kebaikan. Wa ma massaniyasu, nggak mungkin saya akan mendekati apa Pak? Kejelekan ataupun yang namanya maksiat. Ini kalau apa? Dibukakan di depan kita langsung hal-hal yang berkaitan tentang gaib. Maka di dalam kita berislam ini, di sana ada tingkatan Islam, ada tingkatan iman, juga ada tingkatan ihsan. Jadi jangan bangga kalau kita hanya bangga Islam kita sudah baik. Karena apa? Islam itu hanya faktor amalan-amalan yang bisa kita lihat. Oke, mulai dari syahadat, sholat, zakat kan bisa dilihat. Kalau iman ini yang gaib urusannya, tetapi dijadikan Allah Subhanahu wa taala tidak diperlihatkan kepada kita, tetapi kita meyakini nanti kita pasti akan dipertemukan ataupun bisa merasakannya.
Kita melakukan amal soleh, nanti balasannya jannah, nanti ditunda Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berani melakukan kejahatan, nanti juga akan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala siksaan, ditunda. Jadi kita harus benar-benar meyakini dan juga meresponnya dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, juga Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin sudah saya sampaikan tips yang pertama yang ditulis oleh beliau. Mudah-mudahan dengan mempelajarinya kita bisa menyiapkan kematian kita kalau memang kapan saja dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Beliau memberikan 4 tips saja. 4 tips ini insya Allah mewakili seluruh amalan-amalan kita. Yang pertama, kemarin sudah saya jelaskan, adalah taqwallahi fis sirri wal alan wal tamassuk bima jaa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita usahakan Pak nggih, senantiasa menjaga ketakwaan kita ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi apapun. Kemudian usahakan juga senantiasa berpegang teguh dengan ajaran yang telah dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakwa kepada Allah, kemarin sudah saya sampaikan, kalau pengen berusaha meningkatkan ketakwaan kita dengan takwa yang baik, kita kembalinya kepada Al-Quran. Jangan sampai kita hanya mengira, Ustadz, saya sudah berusaha meningkatkan ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi harus kita pikir, apakah cara saya meningkatkan ketakwaan ini sudah sebagaimana yang dimaui Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, juga sudah sesuai tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah saya jelaskan kisi-kisinya. Untuk meningkatkan takwa, kita lihat ayat takwa di dalam Al-Quran. Ayat takwa di dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 115 kali Pak penyebutan, dan setiap kali usai menyebutkan kalimat takwa, Allah Subhanahu Wa Taala pasti menyebutkan ragam amalan seperti apa yang bisa meningkatkan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya yang pertama kali disebutkan kalimat takwa ada di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Ayat ketiga sampai kelima Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan amalannya. Ayat ketiga disebutkan amalannya, amalan sholat, kemudian ada juga sedekah, kemudian ada juga membaca Al-Quran. Ini kalau kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau sempurna mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, itu berarti kita harus paham betul peninggalan dari Nabi Muhammad SAW. Dulu pernah saya sampaikan di sini Bang, kalau kita mau pengen sempurna mengikuti peninggalan Nabi, berarti kita harus paham hadis-hadis yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis-hadis yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad itu sudah dibukukan oleh para ulama hadis terdahulu. Para ulama hadis terdahulu itu luar biasa, sudah berusaha membukukan hadis-hadis dari Nabi Muhammad agar generasi kita setelahnya itu nggak usah repot-repot nyari, kita hanya tinggal mempelajari peninggalannya saja. Ini kalau kita mau kembali kepada peninggalan Rasulullah secara utuh Pak nggih. Dulu pernah saya sampaikan kitab hadis nggih. Masih ingat Pak yang tentang kitab hadis? Panjenengan di sini ada kajian hadis Arba'in Nawawi, ada kajian Riyadhus Shalihin. Itu kira-kira sudah masuk kategori kitab hadis mboten? Riyadhus Shalihin ada di sini nggih? Pernah dibacakan Mas Joko? Nggih. Karya Imam An-Nawawi. Itu sudah masuk kategori kitab hadis mboten? Ternyata menurut para ulama hadis belum masuk kategori kitab hadis. Jadi jangan bangga dulu panjenengan belajar Arba'in Nawawi, jumlahnya 42 hadis, belajar Riyadhus Shalihin lebih banyak lagi, masih karangan Imam An-Nawawi, jumlahnya 1896 hadis. Jangan bangga, ternyata menurut para ulama hadis ini belum masuk kategori kitab hadis. Ini hanya masuk kategori apa? Mukhtaratul hadis. Hadis-hadis pilihan yang diambil oleh sang penulis dari kitab rujukan asli. Jadi hanya nun sewu nyuplik Pak nggih. Nyuplik nyomot dari masdar aslinya.
kemudian dibukukan jadi satu. Sama panjenengan kalau misalkan mau membuat buku hadis, tapi nuwun sewu Pak nggih, tidak hanya sekedar nyomot, tapi di sana luar biasa, ada disiplin ilmu yang dipelajari sehingga menghadirkan karya tersebut luar biasa hasilnya. Panjenengan kalau membuat hadis di sini berkaitan tentang sholat, panjenengan bisa mengambil dari kitab-kitab hadis yang dari sumber utama, diambil dari ini, kemudian jadi kitab. Itu namanya apa? Mukhtarotul hadis, hadis-hadis pilihan yang diambil dari sumber hadis yang aslinya. Maknanya apa? Kita harus gali lagi peninggalan ulama yang sudah dibukukan dalam kitab hadis. Dulu pernah saya katakan bahwasanya hadis dibagi menjadi dua, sedikit nih Pak nggih, 2-3 menit, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada masdarul hadis, ini sumber utama. Kemudian yang kedua adalah sifatnya marja ataupun turunan. Ini biasanya diambil dari yang hadis-hadis utama tadi. Hadis utama dulu pernah saya sampaikan itu masih dibagi menjadi 4. Masih ingat Pak? Lupa Pak nggih? Karena virus mungkin lupa nggih. Yang pertama sifatnya al-jami' ataupun jami'. Jami' ini apa? Sifatnya komprehensif, menyeluruh Pak pembahasannya. Menyeluruh. Kitab yang masuk kategori jami' di sini yang paling populer sekarang bisa kita dapati itu setidaknya ada 2 Pak. Apa? Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ini masuk kategori jami'. Jami' itu apa? Di sana masuk seluruh pembahasan secara goblal. Jadi panjenengan bisa mendapatkan tentang, pengen mengerti tentang keimanan, pengen mengerti tentang ilmu, pengen mengerti tentang bagaimana ngatur negara yang baik, itu di sana dijelaskan secara rinci. Panjenengan jadi bapak yang baik itu seperti apa yang sudah diajarkan Rasul. Panjenengan jadi guru yang baik itu seperti apa. Panjenengan jadi murid yang baik itu seperti apa. Panjenengan nyari rezeki yang baik itu seperti apa. Di sana dijelaskan secara global, menyeluruh, jami'. Maka kitab Sahih Al-Bukhari itu sebenarnya bukan nama asli. Nama aslinya kan masih ada bersinggungan dengan jami'. Ada yang tahu nama asli kitab Sahih Al-Bukhari? Kalau ada yang tahu saya kasih wedang lagi Pak. Nama aslinya diingat-ingat aja nggih. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Bisa diulang Pak? Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Imam Al-Bukhari juga bukan nama aslinya. Ada yang tahu nama asli Imam Al-Bukhari? Jangan buka Google nggih. Kalau ada yang tahu saya kasih kameranya Pak Nuri. Nama aslinya siapa Pak? Nama depan saja. Nama aslinya itu sama nama Nabi Muhammad. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Al-Bardisbah. Tinggalnya di Ju'fa, kota Bukhara, Provinsi Khurasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Beliau ini dinisbahkan kepada kota beliau tinggal, namanya Bukhara tadi. Jadi dulu pernah saya ajarkan kalau menisbahkan kepada tempat, tinggal depannya dikasih al, belakangnya i. Bukhara dijadikan Al-Bukhari. Panjenengan dari Mayang, Al-Mayangi. Dari Gentan, Al-Gentani. Dari Solo, As-Solowi. Dari mana lagi Pak? Sukoharjo, As-Sukoharjowi. Berarti dinisbahkan dari tempat. Gunanya apa? Beliau ingin ngajarkan bahwasanya Islam itu sudah sampai tempat saya. Buktinya ini loh, saya ini bukan dari kalangan Arab, tetapi Islam sudah sampai tempat saya dari kota namanya Bukhara, maka saya dijuluki Al-Bukhari. Itu beliau. Karena sudah adzan, kita lanjutkan pertemuan besok Pak nggih. Ini baru tips pertama, usahakan senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah dan juga kembali mempelajari peninggalan Rasulullah SAW. Kalau memang usia kita tidak mencukupi untuk mempelajari hadis-hadis tersebut, nanti kita berdoa mudah-mudahan anak cucu kita bisa sempurna untuk mempelajarinya. Kalaupun nggak bisa, panjenengan kalau bisa dalam 24 jam usahakan gaya hidup kita ini mengikuti bagaimana gaya hidup Rasulullah selama 24 jam, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu ada caranya Pak.
tips kedua, ketiga, dan keempat insya Allah kita akan mempelajari selanjutnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usia kita yang panjang. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.